Boundaries tuh apa sih? Kenapa kita tuh harus setting boundaries? Boundaries adalah batas. Suatu negara dengan negara lain punya batas. Fungsi batas ini supaya saling respect satu sama lain ya. Nih batasmu, resourcemu di sana, resourceku di sini gitu. Jadi supaya mereka nggak saling nyerang. Kalau kayak gitu semua orang tuh butuh nggak sih? Semua orang pasti butuh boundaries, tapi mungkin nggak semua orang peduli dengan itu. Gimana sih biar boundaries kita gak terkesan egois? Oke, ini banyak loh pasien-pasienku yang bertanya demikian. Dok, aku Halo semuanya, balik lagi di podcast Ruang Tunggu. Masih sama nih hostnya Sora dan narasumber kita Dr. Andreas Kurniawan. Di podcast sebelumnya kita udah bahas tentang people pleaser di part 1 kemarin ya. Yang belum nonton boleh dicek dulu di sebelumnya. Nah di yang part 2 ini kita mau bahas tentang boundaries, lanjutan dari yang kemarin ya. Jadi ini sesinya masih rambutan. Nah, kalau kemarin tuh kan kita banyak nih kayak bahas sisi negatif dari people pleasers. Dan kemarin juga di salah satunya di solusinya di Semangka. Yang people pleaser dokter sendiri kan ngebahas tentang boundaries, setting boundaries. Kita langsung bahas aja kali ya. boleh. Boundaries tuh apa sih gitu. Dan kayak kenapa kita tuh harus setting boundaries? Orang-orang tuh bilang kayak kita tuh harus jaga boundaries gitu. Boundaries adalah batas. Suatu negara dengan negara lain punya batas. Fungsi batas ini supaya saling respect satu sama lain ya. Nih batasmu, resourcemu di sana, resourceku di sini gitu. Jadi supaya mereka nggak saling nyerang gitu kan. Nah, kita sebagai manusia, kita tuh makhluk individu tapi juga makhluk sosial. Makanya kita juga menerapkan prinsip yang sama karena kita pasti akan berelasi. Sebenarnya gini ya, kalau pikir semua makhluk hidup itu juga punya boundaries masing-masing. Bahkan tanaman aja, mereka tuh kalau diperhatikan yang tumbuh alami di hutan, mereka tuh tumbuhnya ada jarak satu sama lainnya. Nah, jadi boundaries ini memang perlu untuk menjanjikan bahwa suatu makhluk hidup akan tumbuh dengan baik dan benar dan sehat. Nah, boundaries ini bisa dari pertama boundaries fisik dulu deh. Oke. Ya. Aku sering menyampaikan gini, misalnya aku kalau ngomong sama seorang pasien gitu ya, akan bilang bahwa nih boundaries fisik tuh seperti gini. Saya yakin kamu baik, kamu yakin saya baik. Tapi kalau kita duduk di satu kursi barengan, dempet-dempetan, ya, editor bikin saya sama Sora sebelahan nempel set. Bisa lagi. Nah, ketika terlalu dekat kayak gitu akan ada perasaan nggak nyaman. Aku tuh pernah tahu ketemu orang terus ngomongnya tuh deket banget. Nah, iya kan? Nggak enak. Kalau gitu kita ngerasa kayak ini dia bukan orang jahat, tapi kok kita butuh jarak tertentu. Nah, makanya itu ada teori bahwa ada jarak tertentu yang bikin kita nyaman. Dalam suatu konteks sosial, misalnya kita lagi ketemu di satu pesta, mungkin jaraknya seperti gini, ngobrolnya udah oke. Kalau kita akrab, biasanya itu kayak satu jabatan tangan, jadi kita masih agak dekat. Nah, kalau yang teman deket banget atau pasangan, mungkin duduknya sebelahan bisa. Oke. Lebih daripada itu, terlalu dekat akan bikin orang nggak nyaman. Nah, jadi kok kita jadi merasa bahwa iya ya, boundaries tertentu ini nih bikin aku jadi merasa aman dan nyaman. Nah, selain boundaries secara fisik, ternyata boundaries juga bisa terjadi yang lain secara topik. Oke. Kita bisa punya teman yang, ada nggak sih kalau ini teman kalau udah mulai ngomongin tentang politik, udah males nih gue nih. TMI. Ya, udah mulai ngomongin tentang kisah cintanya, aduh udah males deh. Nah, kita jadi punya boundaries. Kalau ngomong itu mengenai tentang kita hobi, oke, boleh. Tapi kalau boundaries kita adalah gue nggak mau ngomongin tentang politik. Kalau ngomongin tentang politik gue nggak ikutan deh. Itu juga kita bikin boundaries sebenarnya. Oke, jadi selain tadi fisik ada, secara topik ada. Jangan-jangan mental dan emosional tuh juga ada boundariesnya. Kadang-kadang gini ya, kita juga ngerasa bahwa kalau orang nanya, ada yang bisa aku bantu nggak? Gimana perasaanmu? Kadang kita ngerasa udah cukup ini, biarkan aku sendiri aja. Nah itu kan bukannya kita nggak mau terima bantuan, tapi ketika dia overstepping, ya dia melangkah masuk boundaries kita, walaupun tidak fisik melakukan apa-apa, tetap aja bikin kita ngerasa nggak nyaman. Dari sini kita tahu bahwa masing-masing dari kita tuh punya suatu boundaries tertentu yang bagi kita tuh sehat. Dan sulit karena tiap orang bisa berbeda-beda. Sama seperti tiap negara, bordernya itu kan berbeda-beda batasannya. Oke. Ada yang sehat dan ada yang kayak berpagar banget dong. Betul. Jadi sebenarnya boundaries itu tuh bukan kayak tiba-tiba serta-merta bikin tembok besar gitu dong. Betul banget. Ini salah satu kesalahan yang sering dibahas di media sosial ya. Aku cukup sering tuh menemukan postingan-postingan entah di Instagram, di TikTok yang ngomong kita harus bikin boundaries, jangan ragu memutus hubungan dengan orang-orang yang bikin gak nyaman. Loh kok kebablasan? Seolah-olah tadi bahwa boundaries itu udah tutup aja aksesnya. Nah,
Tiba-tiba Kenapa? langsung block gitu, Yes, ada yang seperti itu. unfriend langsung, Atas nama bikin remove boundaries. gitu. Mm-mm. Padahal begini ya, kalau kita melihat manusia tuh adalah makhluk sosial. Ketika kita melakukan kayak gitu, mungkin di hari pertama kita lega. Tapi bisa jadi berikut-berikutnya kita akan merasa ini ada yang salah deh. Kenapa sih kok terlalu cepat gitu? Mungkin ada beberapa orang yang dengan memutus kontak kayak gitu mereka merasa lega kalau memang udah lama banget tuh disimpannya. Tapi jangan sampai tadi dikit-dikit merasa langsung kita harus bikin boundaries. Aku nggak mau kontak sama kamu lagi. Nah makanya betul banget bahwa boundaries itu bukan suatu tembok. Tetapi mungkin lebih tepat diibaratkannya sebagai suatu pagar. Oke? Oke. Atau pintu dan jendela. Di mana ini kita bisa atur kapan kita mau kunci, kapan kita mau buka. Kita bisa naruh mau dekat atau jauh. Oke, itu menarik, itu baru buat aku. Kalau kayak gitu semua orang tuh butuh nggak sih kayak menetapkan boundaries ke setiap orang atau kayak ke pasangan, ke orang terdekat sekalipun itu butuh nggak sih untuk boundaries? Kayak misalnya nih, sebenarnya aku percaya banget nih sama kamu kan pasangan aku. Tapi tetap nggak sih kita tuh perlu boundaries ke orang terdekat sekalipun? Semua orang pasti butuh boundaries, tapi mungkin nggak semua orang peduli dengan itu. Dalam artian sama kan, aku punya rumah, aku punya pagar mungkin, tapi ada beberapa orang yang terserah deh temanku mau masuk silahkan, mau ngobrak-ngabrik kamar gua silahkan, mereka nggak terlalu peduli dengan itu. Tapi ada beberapa orang yang dia merasa, kamu boleh masuk rumahku, boleh untuk main di ruang tamu, tapi jangan masuk di kamarku. Sayangnya, karena ini seringkali tidak diucapkan, nggak dideclare, jadi orang nggak tahu. Tanpa sadar bisa jadi kita jadi melanggar boundaries dan bisa jadi membuat orang menjadi tersinggung. Pernah dong pas lagi ngobrol kita nanya tentang, pasanganmu mana ngomong-ngomong. Terus misalnya dibilang kayak, nggak sopan nanya kayak gitu. Kenapa? Dia misalnya baru putus dari pasangannya. Lah kan kita nggak tahu. Iya, Jadi kita pun ketika ada orang yang melanggar boundaries dan kita merasa terserang, jangan langsung anggap dia jahat. Bisa jadi dia nggak tahu rules-nya. Bisa jadi di rumah orang lain boleh tuh untuk masuk kamarnya, tapi untuk rumah orang ini dia nggak boleh dimasukin kamarnya. Jadi betul tiap orang memiliki rules-nya sendiri dan baiknya memang itu di-declare dari awal, dijelaskan. Nah tapi kan aneh ya kalau tiba-tiba baru ketemu, halo saya Andreas, jangan ngomongin tentang politik, jangan ngomongin tentang sepak bola. Kan aneh, kenapa gitu. Hari Senin nggak boleh bilangin MU kalah Nah. menang atau enggak ya gitu. Itu kan jadi aneh. Nah, tapi bisa tadi ketika kita dalam proses ngobrolnya mungkin kita bilang, boleh nggak sih kita ngomongin yang lain gitu. Tanpa kita ngomong, boundariesku mau aku tentukan bahwa kita nggak ngomongin tentang ini. Nah, bisa tuh Oke. dengan kita dengan agak sopan deflect itu. Oke. Begitu. Kalau orang itu cukup bisa emotionally intelligent, dia akan menyadari, oh ya deh jangan ngomongin tentang topik ini. Itu akhirnya jadi terbentuk tuh boundaries yang sama. Sama seperti kalau misalnya kita lagi duduk, ada orang duduk di sebelah kita nih dempet-dempetan, kita bilang, agak geser dikit boleh nggak? Nah, Oke. gitu tanpa kita perlu bilang, kamu membuatku tidak nyaman, kamu masuk dalam boundariesku. Nah, kan manusia makhluk sosial dan tadi dengan kata-kata itu pun sudah bisa memberikan sinyal. Harapannya demikian. Oke, sebenarnya bisa ya dikomunikasikan berarti ya Harus kepada pasangan dikomunikasikan. dan harus dikomunikasikan ya, dan gak semua orang bisa baca pikiran berarti kan ya. Justru nggak ada orang yang bisa baca pikiran. Iya juga ya. Tapi mungkin beberapa orang tadi kan tanpa sadar berpikir, harusnya kamu tahu dong aku mikir apa. Oh iya juga Kan ya. kita udah biasa begini. Kan kamu udah tahu aku nggak suka ditanyain pasanganku. Nah itulah yang membuat jadi walaupun kita sebenarnya orang nggak ada yang bisa baca pikiran, tapi kita jadi berharap harusnya kamu tahu. Begitu. Nah dengan demikian kita jadi bisa menuduh orang, wah dia nggak menghargai boundariesku. Padahal bukannya dia nggak mau menghargai, mungkin emang tadi nggak sengaja masuk aja. Sama seperti kayak border negara, mungkin nggak sengaja dia masuk ke satu Nggak sengaja tempat. langkah aja Iya, nggak ya. sengaja ngelangkah, begitu. Oke, kalau gitu aku jadi penasaran deh. Kapan sih itu tuh boundaries tuh sehat dan kapan ini tuh kayaknya udah lu terlalu bikin pagar terlalu banyak banget deh ini. Oke, yap. Karena ada ya Ada beberapa orang yang kayak dikit-dikit nggak boleh, ini kayak nggak sopan gitu. Terlalu pagarnya tuh terlalu berduri. Betul. Nah sayangnya bagi kita itu terlalu kaku, bagi dia itu aman. Ya kalau ada ini mamaku, rumah itu kuncinya banyak banget. Oh iya sih, aku pertama kali ke rumah Kaget kamu kan? kaget. Ada kunci, ada ini kayak selipannya itu Selipannya banyak tuh banyak banget. banget nih. Aku pun ngerasa ini kenapa banyak amat sih gitu. Tetapi bagi orang-orang tertentu, ternyata orang-orang yang sudah relatif berumur, mereka merasa gitu tuh memberikan rasa aman. Dan berarti kan kalau buat kita itu kaku, buat orang lain belum tentu bisa jadi itu pas. Jadi kita nggak bisa langsung bilang bahwa boundaries orang ini salah. Mendingan kita menghargai dulu bahwa boundaries dia itu benar paling nggak untuk dia.
Oke. Gitu. Nah, kalau buat kita sendiri dari mana kita tahu ini berlebihan atau enggak, ya kita bisa merasakannya. Biasanya sih gini sih, kita bisa ngecek kayak kan kita namanya manusia pasti terkoneksi dengan orang lain. Menurut teorinya kalau transactional analysis ya dari Eric Berne itu mengatakan kita tuh manusia membutuhkan stroke. Stroke itu jadi kayak elusan, sentuhan interaksi dengan orang lain. Nah, stroke ini tiap orang berbeda-beda. Ada yang butuh mungkin elusannya cuma sedikit tapi sering. Ya, sedikit tapi sering itu gimana? Mungkin cuma apa kabar gitu, lagi ngapain gitu, sedikit ya yang dasar banget permukaan tapi sering. Ada orang yang mungkin butuhnya itu dalam banget tapi cuma dengan beberapa orang saja. Nah, ini jadi udah menentukan buat tiap orang akan memiliki boundaries yang berbeda-beda. Nah, makanya kita juga mengecek dulu, kita butuhnya semana sih boundariesnya. Ciri khasnya adalah, kalau kamu merasa cukup nyaman dengan itu, mungkin itu adalah boundariesnya kamu. Jadi mungkin kita trial dan error. Oke, dengan teman baru, mungkin kita coba untuk ngomongin satu topik, ngomong ini ternyata kok bikin aku nggak nyaman. Maka kita bisa membuat rules, boundaries dengan dia, tapi nanti belum tuh applicable dengan orang-orang yang lainnya. Dari tadi kan kita bahasnya soal boundaries orang lain ke kita nih. Gitu, dan tapi kita juga pingin nih bikin boundaries untuk orang lain. Betul. Gimana sih biar boundaries kita gak terkesan egois? Oke, ini banyak loh pasien-pasienku yang bertanya demikian. Dok, aku mulai nih mau bikin boundaries dengan orang tuaku. Misalnya gimana ketika misalnya orang tuanya ngajak untuk yuk kita jalan-jalan hari Minggu, sebenarnya dia capek, dia mau istirahat. Atau misalnya temennya ngajakin nongkrong, dia sebenarnya aduh lagi males nih, aku pengen me time sendiri. Tapi tadi betul, ketika aku nanti menolak, nanti aku egois dong. Oke, nah disinilah aku menemukan sebuah konsep bahwa ada beda antara orang yang egois dengan orang yang membangun boundaries yang sehat. Nah, orang-orang sering takut bahwa kalau aku bikin boundaries, kalau aku menyatakan nih aku pengennya seperti gini, takutnya jadi dianggap selfish atau egois. Tapi padahal belum tentu. Bahkan ada istilah yang lebih sehatnya, yang lebih baiknya. Istilah itu adalah namanya self-respect. Self-respect tuh gimana? Aku menolak suatu ajakan bukan karena aku mementingkan diriku sendiri, tapi karena aku menghargai diriku sendiri. Ketika aku menyampaikan konsep ini, ada beda antara selfish dan self-respect. Jadi sekarang ada istilah baru. Nggak semuanya sama dengan egois, semuanya sama dengan selfish gitu. Salah satu cara gampang untuk membedakannya begini nih. Kalau kita ngomongin tentang selfish, berarti kita mengutamakan keinginan kita di atas kebutuhan orang lain. Oke? Orang lain butuh kita untuk nemenin, terus kita enggak, aku lagi pengen main game di rumah, selfish. Karena kita mengutamakan keinginan kita di atas kebutuhan orang lain. Tapi kalau self-respect adalah kita mengutamakan kebutuhan kita di atas keinginan orang lain. Teman kita ngajak, nongkrong yuk, lagi ada tempat baru yang buka nih. Ingin ngajak kita, tapi kita kayaknya aku lagi butuh istirahat deh. Dengan kita menolak itu, kita juga menilai, oh ya nih aku butuh untuk istirahat, dia ingin mengajak aku untuk nongkrong. Nah, dengan kita menolak itu, kita masuk kategori nggak apa-apa kok, it's okay untuk menolak seperti gitu. Jadi tetap mungkin akan ada rasa bersalah, akan rasa iya nih aku tega, tetapi lebih lembut dibandingkan tadi dia merasa bahwa aku egois. Jadi beda ya soal dari perbedaan tadi selfish dan self-respect itu ternyata cukup signifikan ternyata ya perbedaannya. Nah, gimana sih kalau misalnya ternyata kita nggak sengaja crossing boundaries seseorang, atau misalnya seseorang ternyata nggak sengaja step up boundaries ke kita, itu apa sih yang harus dilakuin? Oke, kalau misalnya orang ke kita, dia ngelangkahin melewati boundaries, ya kita perlu menyampaikan gitu. Dan menyampaikannya jangan langsung bilang you statement. Kita dulu pernah bahas tuh ya tentang you statement kan kayak kamu melanggar boundaries gitu. Kita mulai dari I statement. Aku ngerasa nggak enak deh kalau begini. Aku ngerasa nggak nyaman nih. Aku ngerasa kayaknya aku belum sanggup deh untuk ngomongin itu. ini. Nah itu jadi I statement, lebih ke kitanya. Nah kalau kita apabila kita nggak sengaja melanggar itu, minta maaf berarti. Kita perlu menyampaikan, kita mengakui, oh ya aku barusan mungkin overstepping boundary, sorry ya tadi aku mungkin bercanda berlebihan atau ngajak, bahkan kadang-kadang nih yang sering jadi flirting, misalnya flirting berlebihan, ngerasa sorry nih gitu, kayaknya gue berlebihan deh. Nah perlu mengakui itu, karena itu lagi-lagi kita mengakui bahwa aku respect kamu juga, begitu. Dan menurutku itu adalah cara yang cukup sehat ya, dengan mengakui bahwa aku overstep boundary, sorry aku agak mundur sedikit deh, begitu. Nah kalau misalnya keluarga nih yang set boundary, udah stres kalau ngomongin topiknya keluarga tuh langsung aduh pasti susah nih. Nah iya, kalau misalnya ternyata yang stepping boundariesnya tuh adalah keluarga, dan kita tuh ngerasa kayak ya
Aku tuh selalu inget nih ada video TikTok yang lagi tiduran tiba-tiba bapak lu masuk benerin AC Iya. gitu. Itu kan kayak itu saving boundaries banget kan gitu kayak lah lalu tiba-tiba lagi tidur lagi apa lagi pingin istirahat tiba-tiba AC ini benerin nih apa ini gitu kayak gitu. Itu sebenarnya stepping boundaries kan gitu. Sebenarnya iya. Tadi Iya, mungkin boundary secara fisik iya. Secara fisik iya, secara mental juga Betul. iya gitu. Tapi kan kita tuh sometimes nggak bisa menyampaikan itu kalau ke keluarga. Betul. Dan kita nggak bisa set boundaries itu tinggi-tinggi gitu. Ataupun kayak ya kita juga namanya keluarga gitu. Dan balik lagi ya, budaya ketimuran itu sangat kekeluargaan. Betul banget. Gimana sih cara yang bikin boundaries yang sehat sama keluarga? Gimana biar kita nggak langsung cut keluarga gitu ya, nggak Oke, bisa kan gitu, nggak cut keluarga yang langsung kayak ya bagaimanapun dia adik aku, bagaimanapun dia kakak aku, bagaimanapun dia ibu aku. Oke. Ini kita ngomong realistisnya aja ya. Realistisnya adalah kalau kamu masih tinggal di rumah tersebut, kamu masih tinggal di negara tempat ayah atau ibumu berkuasa, maka ya jangan sok-sokan membuat boundaries terlalu kaku. Oke? Karena tadi kalau misalnya bilang, aku punya kamar sendiri, jangan masuk tanpa izinku. Lah, itu rumahnya dia. Iya Oke? lagi. Makanya ngomong realistisnya nih. So, kita tetap bisa untuk menyatakan secara asertif, boleh nggak kalau gini mungkin ketok dulu. Aku mau kok untuk ini komunikasi, tapi ada waktu-waktu tertentu. Nah, tugas kita sebatas itu saja. Nah, berikutnya adalah tugas mereka, mau atau nggak untuk memenuhi itu. Nah, lalu kalau misalnya memang punya resource yang lebih baik, aku kadang menyarankan beberapa pasienku untuk membuat boundaries yang beneran secara fisik. Memang sih kesannya jahat ya kayak pisah rumah, tetapi beberapa situasi itu cukup bisa diselesaikan hanya dengan membuat boundaries fisik tersebut. Ya karena gini, faktanya ya waktu pandemi 2020 menyerang itu, banyak kan orang jadi tinggal bersama lagi. Dalam artian sebelumnya ngekos jadinya balik ke rumah, yang sebelumnya mungkin ada pergi kerja, sekarang WFH di rumah terus. Itu pertengkaran banyak banget terjadi. Angka perceraian Meningkat ya. Iya. Yang harusnya loh kok ketemu tiap hari malah jadi bercerai. Karena tadi kita tetap butuh jarak, kita butuh boundaries. Makanya tadi kalau misalnya memang ada resource-nya, ada energi, ada waktu, ada uang untuk itu, boleh lo mempertimbangkan untuk berjarak. Cuma tadi kalau udah berjarak pun bukan berarti aku pisah rumah, bye, jangan kontak aku lagi. Ingat, kita kan bukan membangun tembok. Iya. Nah, disinilah yang kita perlu untuk bawakan konsepnya ya. Boundaries itu adalah loving someone from a distance. Kita mencintai seseorang dari jarak tertentu. Jadi ketika kita membuat jarak, kita terpaksa memutuskan, oke deh, kayaknya memang perlu pisah rumah, pisah tempat tinggal. Itu didasarkan cinta, bukan didasarkan rasa benci. Dengan aku berjarak, aku jadi bisa mencintai lebih baik lagi. Aku jadi bisa kangen, nanyakan kabarnya, aku punya waktu buat diriku sendiri. Tapi tadi, karena ini adalah loving someone from a distance, kita yang menentukan jaraknya. Tetap aku menyarankan mungkin ya bagi keluarga ya ada baiknya lah seminggu mungkin beberapa kali mampir, kalau misalnya jauh mungkin nanyain kabar. Lalu kalau misalnya memang jauh banget mungkin di hari-hari tertentu pas ulang tahun, perayaan keagamaan, datanglah. Tapi setelah itu kembali kita agak berjarak lagi karena dasarnya tadi cinta. Ini pun belum tentu disetujui oleh keluarganya. Iya. Yang sering terjadi kan pas kayak gitu, wah udah gede sekarang, udah pinter, udah kaya, jadi sok. Nah, ada suatu ini sebenarnya ini konsep yang agak keras sih, tapi nggak apa-apa lah kita diskusikan aja ya. Ketika kamu mulai membuat boundaries, akan ada orang yang protes. Iya. Orang yang protes adalah orang yang mendapatkan manfaat ketika boundaries itu nggak ada. Oke? Hal ini juga sering terjadi misalnya pada pasangan. Pasangan bisa untuk mengontrol gitu. Ketika misalnya akhirnya suatu saat si orang ini memutuskan, sorry, aku mau bikin boundaries. Aku nggak mau dikendalikan gini, aku nggak mau kamu untuk kontrol aku temenan sama siapa. Dia akan protes karena dia mendapatkan manfaat ketika boundaries itu nggak ada. Nah, sayangnya kadang-kadang juga yang terjadi pada keluarga. Ya, keluarga merasa nyaman dengan tidak adanya boundaries itu. Nah, ketika kita mulai membuat boundaries, tentu akan ada orang-orang yang merasa nggak nyaman. Kembali, bukan mereka jahat, cuma ini berbeda dari yang biasanya. Sebenarnya bisa nggak sih orang yang kayak tadi kan boundaries itu lekat banget kan sama people pleasing. Bisa nggak sih orang yang people pleasing ini dengan adanya boundaries itu berubah gitu? Kayak dia kayak ya berubah gitu dengan belajar untuk kayak nggak jadi people pleaser lagi. Dan butuh waktu berapa lama sih? Menurutku bisa banget. Ya, boundaries-nya ini menariknya pada orang people pleasing, dia membuat boundaries-nya itu mungkin bukan dengan orang lain, tapi dengan ekspektasi dia sendiri.
Dia membuat jarak. Oh, menarik. Kalau sebelumnya kan dia merasa bahwa nih, aku harus menolong orang ini, aku harus selalu ada dengan mereka. Mungkin dia bikin boundariesnya dengan tadi, dengan ekspektasi dia sendiri. Ingat, pada orang yang people pleaser ini kan bukan dia mau menyenangkan orang lain, tapi dia merasa bersalah ketika dia tidak bisa membuat orang lain senang. Problemnya adalah dia terlalu nempel dengan dirinya sendiri, dengan ekspektasi dia sendiri. Makanya tadi justru dia perlu belajar berjarak dari situ. Nah, salah satunya tentu saja mulai dengan tadi kan yang kita bahas di sebelumnya ya, micro boundaries. Kalau misalnya susah untuk ngomong enggak, mulai dengan menunda dulu dengan berjarak. Kalau diminta uang misalnya, minta bantuan uang, ntar ya aku cek dulu rekeningku. Diminta bisa nggak nganter aku di sini, ntar aku cek jadwalku dulu. Harapannya adalah dengan kita demikian kita belajar bahwa ternyata setelah kita mulai berjarak tersebut, kita belajar menolak, ternyata nggak apa-apa tuh. Nah, ini juga satu yang bilang, tapi kalau misalnya aku nggak nolong, nanti gimana dong? Nanti siapa yang nolong dia? Nah, ini kan berarti ekspektasi dia yang benar-benar perlu untuk dibuat realistis dulu. Aku biasa bilang gini sih, kalau dia hanya bisa minta tolong ke kamu, ini orang hidupnya seperti apa? Harusnya kan kita berharap bahwa ya kalau nggak ada kamu, dia bisa mencari bantuan dengan yang lain-lainnya. Jadi kita ngerti juga bahwa kamu bisa ngebantu dia, tapi bukan berarti kamu harus membantu dia. Terus ada yang bilang, tapi nanti gimana kalau misalnya aku bilang tidak, itu aku bikin boundaries tersebut, terus nanti dia marah sama aku, nanti dia nggak mau temenan sama aku lagi. Kalau dia hanya mau temenan sama kamu, karena hal tersebut, emang yakin itu adalah teman yang baik. Bukankah teman yang baik itu sebaiknya dia tetap menerima kamu apa adanya, walaupun kamu nggak bisa memberikan manfaat yang seperti biasanya. Begitu. Ngaruh nggak sih generasi itu tuh kayak misalnya baby boomer, Gen X, sama sekarang Gen Z itu tentang batasan boundaries itu lebih aware mana gitu. Jadi kayak ngaruh nggak sih generasi itu kayak misalnya nih tentang people pleasing ini ya. Aku tuh menyadari kayak misalnya kalau gen-gen yang lebih tua, yang lebih lama hidupnya, itu tuh dia lebih people pleasing. Kadang-kadang tuh ya biar lebih cepat aja gitu. Dan mereka tuh kayak pingin berekspektasi generasi lebih mudanya itu juga seperti mereka. Yes. Kayak gitu. Karena kan mungkin mereka diajari sama generasi yang sebelumnya lagi untuk seperti itu, untuk manut, untuk nurut. Karena kalau nggak nurut ya nggak survive. Yes. Sedangkan gen yang sekarang itu kan lebih survive ability-nya lebih tinggi. Jadi mereka lebih punya freedom. Itu tuh ngaruh nggak sih sebenarnya? Apa cuma perasaan aku aja? Kayaknya sih ngaruh, pasti ngaruh ya. Di pertemuan yang sebelumnya tuh kita membahas mengenai gimana budaya membentuk people pleasing. Negara-negara Asia ya terutama tuh kayaknya lebih people pleasing ya dibandingkan negara-negara yang Western. Mungkin sama juga, aku pun juga kebayang bahwa untuk boundaries ini kayaknya lagi-lagi negara Asia cenderung yang lebih boundariesnya tuh lebih dekat, lebih melebur. Karena ya kita kan sangat menjunjung tinggi kebersamaan, kekeluargaan gitu. Dan sedangkan ya kalau misalnya negara-negara barat, mereka mungkin lebih ke individual. Iya. Aku waktu itu pernah melihat ini suatu video ya. Ini di negara Scandinavian, aku lupa Swiss atau Finland gitu. Ketika ada orang jatuh pun, mereka punya kebiasaan untuk tidak menolong kalau tidak diminta. Oke. Karena ya mereka begitunya menghargai tentang individualisme. Kecuali kalau pas dia jatuh dan bilang tolong, itu kan ditolong. Ya kecuali kalau orangnya dalam kondisi nggak sadar gitu ya. Tapi itu aku melihat, ini mungkin berbedanya. Sedangkan kalau kita kan ada dikit jatuh, langsung dikerubungin. Walaupun nggak ada yang nolong juga, tapi kebersamaan itu yang dibutuhkan. Jadi menunjukkan juga bahwa berbeda culture aja itu berbeda banget prinsip tentang yang disebut dengan boundariesnya itu. Nah kalau generasi berarti akan ngaruh juga. Karena generasi yang lebih awal ya mereka kan sangat-sangat erat dengan kekeluargaan. Baby boomers, dari namanya aja nih boomers itu kenapa disebutnya boomers, karena itu masa habis perang dunia, lalu di situ tuh banyak banget melahirkan keturunan, baby boom gitu kan. Nah, di saat ini mereka tuh berarti kan sangat mengutamakan keluarga sekali. Gen X juga millennials ya, kita ada yang di tengah-tengahnya. Lalu ketika masuk yang berikutnya Gen Z, Gen Alpha, mereka sudah individualnya lebih kuat. Karena mereka sekarang bisa terkoneksi dengan orang lain tanpa harus berdekatan. Iya. Jadi tetap makhluk sosial, tapi makhluk sosialnya secara online. Ini yang membuat akhirnya mungkin ada perbedaan banget tentang, kamu harus menghargai. Menghargai kok, ini aku sesekali nanyain kabarnya dia secara jarak jauh. Iya. Terus katanya, kenapa nggak nyamperin langsung? Kenapa harus nyamperin langsung? Kan kita bisa terkoneksi. Nah ini aja kan udah berbeda tuh konsep boundariesnya itu. Bagi orang yang terbiasa ketemu langsung mungkin,
dia sombong nggak pernah datang kalau acara keluarga. Iya. Sedangkan bagian ini mungkin tadi ngirimin makanan atau apa, kan gitu. Iya. Bahasanya berbeda ya. Yap, gitu. Dan Oke. daripada kita bilang yang mana benar yang mana yang salah, kita kan membuatnya bahwa nih ada berbeda caranya itu. Iya. Oke, kalau gitu gimana sih kita masuk aja ke semangka dan kita bahas kali ya. Gimana sih set boundaries itu kayak step-stepnya dan gimana cara negasin kayak ini loh aku tuh lagi set boundaries sama Oke. kamu gitu. Dan gimana cara set boundaries biar nggak kelihatan agresif. Was, ya. Gimana? Baik. Bisa? Oke. Bisa. Oke, mana semangka kamu? Kita masuk ke sesi semangka, sesi mengupas solusi kehidupan. Halo, solusinya dong kakak. Mana? Ada boundaries. Iya. Baiklah, 3 potong semangka ya biasa ya. Oke. 3 potong semangka untuk membuat boundaries yang lebih sehat. Nah, step pertama adalah seperti halnya sebuah negara yang mereka punya batasan yang jelas, kita pun sebagai manusia sebaiknya punya batasan yang jelas juga. Itu kita bisa mulai dengan menyadari dulu yang mana yang bikin aku nyaman, yang mana yang bikin aku nggak nyaman. Beberapa pasienku kadang mereka bingung ya dengan aku nggak tahu aku maunya apa. Tapi kalau aku tanya, kalau yang kamu nggak mau, kamu tahu nggak? Rata-rata mereka tahu. Oke. Aku nggak mau kalau orang tuaku begini, aku nggak mau kalau pasanganku begini. Nah, kita bisa mulai dari situ. Kalaupun kita nggak tahu apa yang kita mau, mulai dengan definisikan apa yang kita tidak mau. Itu mungkin tadi boundaries kita yang jangan sampai diserang. Oke. Kedua, setelah kita mengetahui itu, maka kita perlu mendeklar, menyampaikan. Jangan ngasih kode, jangan berharap orang bakal baca pikiran. Tapi kita pun nggak ngomongnya di awal. Kembali tadi kan aneh kalau baru ketemu, hari ini saya nggak mau ngomongin tentang ini gitu. Mendingan kita tetap lanjutkan secara natural. Tapi kalau udah mulai ngerasa nggak enak, kita butuh untuk menyampaikan itu. Menyampaikannya supaya nggak agresif, kita lakukan I statement. Kita, maaf nih, aku kayaknya nggak enak kalau ngomongin ini. Bisa nggak ngomong tentang yang lainnya? Begitu. Nah, jadi dengan demikian, dia pun menyampaikan secara asertif, tapi tetap dengan sopan. Nah, apabila orang ini menghargai, kemungkinannya dia akan menghargai kita juga dan akan jadi, oh ya udah sorry, selesai. Kita bisa agree untuk nggak membahas itu. Nah, jadi setelah tadi semangka pertama kita aware, kedua kita perlu mendeklar itu ketika dilanggar, ketiga adalah kalau mereka masih melanggar, ya udah Gimana? Ya udah karena kan kita nggak bisa apa-apain lagi. Disitulah kita mungkin perlu untuk menerima bahwa memang sesekali bakal ada nih orang yang masuk dan melanggar boundaries tersebut. Nah, ini yang agak sulitnya karena kenyataannya kan ya kita pasti jadi manusia ada rasa nggak enaknya. Nah, aku ada buku nih, ini kebetulan nih bukunya ada di sini ya, Let Them Theory. Ini 3 buku semuanya berhubungan dengan People pleaser dan boundaries. Boundaries. Mungkin iya. ya ini kita pernah bahas juga bukunya Naila Ali yang Dan ada episodenya juga ya bareng Ada. sama Naila Ali. Dan sebenarnya bukunya Naila Ali ini tuh ngebahas tentang people pleasing sama set boundaries ya. Cuman yang ini tuh bite size banget dan gampang banget untuk dicerna. Dan ini juga tersedia loh di Gramedia Online. Yap, ada buku judulnya udah jelas-jelas Set Boundaries agar hidup kita tenang. Tada bukunya. Ting. Nah, yang satu lagi ini yang baru nih ya, Let Them Theory ini dari Mel Robbins. Jadi aku udah baca bukunya dan aku banyak juga merekomendasikan pada pasien-pasien dan teman-temanku. Dalam Let Them Theories ini kita mencoba untuk sering-sering mengatakan biarkan saja. Biarin mereka melakukan itu. Nah, tapi kan aneh ya, kok ini ada orang melanggar kita, kok dibiarin? Ibaratnya sebuah negara ada tentara asing masuk ke kita, terus kita ya udah biarin aja. Nah, maksudnya let them kalau dalam buku ini itu ringkasnya ya, bukan berarti kita pasif, tapi kita mengakui ketika ada orang yang melanggar boundaries itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Lalu setelah itu, setelah ngomong let them, kita ngomong let me. Artinya apa? Apa yang akan kita lakukan? Dalam hal tadi bisa jadi, oh biarkan aja mereka masuk ke dalam area kita, sekarang biarkan kita untuk maju dan mengusir mereka. Begitu. Jadi bukan kegiatan pasif ya? Bukan. Jadi kita kayak kalkulasi dulu. Ya udah biarin, kayak misalnya gini kan, kita lagi santai terus tiba-tiba Gua liatin, betul. Gitu. Ya, kita lagi ini misalnya lagi santai, lagi belajar di kamar, tiba-tiba bapak masuk brok gitu, betulin AC. Biarkan gitu, biarin. Masih gue liatin. Tapi abis itu kita akan tentukan kita mau ngapain. Let me apa? Apakah let me bilang Pak ketuk dulu pintunya, atau ya udah let me tetap fokus aja dengan belajarku. Bahkan bisa jadi let me gebrak meja dan marah. Kalau misalnya itu memang sesuatu yang membahayakan gitu. Jadi akhirnya kita membedakan yang nggak bisa kita kendalikan, let them, biarkan aja. Yang bisa kita kendalikan,
Let Me. Nah, Let itu lebih Me. lengkapnya ada di buku ini. Kebetulan udah ada bahasa Indonesia nih ya untuk Let Them teori ini. Dan harganya tuh lebih murah ya dari yang Banget. bahasa Inggris. Banget sumpah, jauh banget Jauh harganya. banget. Kaget. Ya, Sama jadi harganya. 3 potong semangka itu, dan mulai aja namanya semangka kan kita potong pelan-pelan gigitnya, dikit-dikit Iya. dulu aja. Dan cocok banget untuk bukunya Naila Ali itu, gigitnya bisa pelan-pelan. Dan cocok nih untuk yang masih muda kayak aduh yang ini 2 buku yang Set Boundaries sama Let Them Theory terlalu teoritis. Yang bukunya Naila Ali itu banyak gambarnya. Terus bite size banget. Jadi kayak wah gampang banget loh untuk dicerna dan bener-bener kayak dipuk-puk. Yes. Karena pada akhirnya kita perlu belajar. Kita mulai belajar, ingat tentang setting boundaries yang nggak pernah ada, tentang people pleasing, ini kan kita pelajari waktu kecil, dan mungkin kita perlu untuk mempelajari ulang, mendefinisikan ulang. Ngomong-ngomong soal 3 buku ini nih, ada nggak buku kamu yang bahas tentang boundaries? Aduh. Sebenarnya itu adalah rencana di buku berikutnya. Salah satu babnya memang ngomongin tentang boundaries dan people pleaser. Tapi nanti aja dong. Di buku ketiga nih. Yoi. Udah di spill tipis-tipis nih, nggak sabar kan? Nah kalau kayak gitu, kalau kalian nggak sabar, jadi kalian bisa diklik aja tombol subscribe-nya. Siapa tahu di spill lagi nih buku ketiganya sama Dr. Andreas. Dan jangan lupa dinyalain notifikasinya untuk Ruang Tunggu, dan di follow juga Instagramnya di @pot.ruangtunggu, dan juga di follow Instagramnya Dr. Andreas. @dr.riamon. Dan Instagram aku Sora di @littlesora. Dan kalian kalau ada masukan dan pertanyaan, jangan lupa ditanya aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya ada pertanyaan kalian malu-malu untuk tanya, kalian diklik aja link yang ada di question box di description box di bawah. Oke? Segitu aja kali ya pembahasan tentang boundaries hari ini. Kita harus set boundaries. Sampai jumpa di hari Minggu. Berarti ini kan hari Rabu ya. Oke. Dan terima kasih semuanya, dan ingat, setiap perhentian pasti ada ceritanya. Sekarang ada gelasnya. Ada gelasnya. Bye-bye.